Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali sore yang indah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, kita akan datang kepada Dia. Kita mohon Roh Kudus memberkati setiap saudara dan saya, sehingga kita boleh mendapat berkat yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, berdoa kepada Dia. Bapa yang Maha Kasih, kami kembali datang kepadamu. Biarlah ketika kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, Tuhan berkenan berbicara kepada setiap pribadi kami, sehingga setiap firman yang hari ini boleh Engkau sampaikan dan boleh kami dengar, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun justru lewat firman Tuhan yang hari ini boleh kami terima, itu boleh menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan berbicara kepada kami hari ini menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini mau belajar tentang satu tema, yaitu kita lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Jadi bacaan kita di sore yang indah ini, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, demikian bunyi firman-Nya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, adalah sesuatu yang membahagiakan buat saudara dan saya ketika Anda dan saya adalah orang yang lahir daripada Allah, maka kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena benih ilahi yang daripada Allah itu ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita. Maksudnya, ketika kita mengaku pertama kali, Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku, di dalam baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara, itu bukan berarti orang tersebut sudah lahir baru, tetapi itu sebagai tanda sebuah pertobatan, di mana sejak saat itu kita menjadi anggota kerajaan sorga, oleh karena kita mengakui Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Namun Tuhan tetap berkata bahwa kita harus tetap menunjukkan buah-buah daripada pertobatan kita. Artinya, jika kita dulu adalah orang yang seringkali berbuat dosa, seringkali melakukan perbuatan yang tidak terpuji, maka segala dosa dan perbuatan yang jahat-jahat, yang buruk itu tadi sudah tidak pernah kita lakukan lagi. Namun sebaliknya, kita melakukan sesuatu yang selalu menjadi berkat untuk orang lain dan yang selalu memberikan kemuliaan buat nama Tuhan yang kita akui telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Saudara, orang yang lahir dari Allah artinya adalah orang yang dulu berdosa, yang dulu perbuatan buruk dan jahatnya seringkali menyakiti orang lain, seringkali merugikan orang lain, dan seringkali menimbulkan dosa dan kepedihan di hati Tuhan, itu telah diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lain. Telah diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lain, yang baik, yang indah ada di dalam hidup saudara dan saya yang telah lahir dari Allah, yang lahir baru, yaitu kita yang dijadikan sebagai ciptaan yang baru. Saudara, kita lihat 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus
pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17, demikian bunyi firman-Nya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, yang penuh dosa, yang penuh cacat celah, yang sering menyakiti hati seseorang, yang sering merugikan sesama yang lain, yang melakukan sesuatu dengan tidak hormat kepada orang tua dan lain sebagainya, sudah berlalu. Tetapi yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pribadi dan karakter yang Tuhan berkenan, itu telah datang, yaitu orang yang telah bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, dan mau mengikuti setiap perintah firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Kristus, yaitu dengan melakukan segala perintahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula bukti ciptaan baru menjadi pribadi yang lain pun di dalam perjanjian lama itu pun pernah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan Saul. Saudara, 1 Samuel pasal yang ke-10. Saudara, kita lihat ayatnya yang ke-6 berkata demikian, ketika Saul diangkat oleh Tuhan menjadi rajanya orang Israel, Tuhan memberikan tanda-tanda dan lain sebagainya. Salah satunya ada di dalam ayat yang ke-6 yang disampaikan oleh Samuel demikian. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka adalah para nabi yang lain. Dan engkau berubah menjadi manusia lain yang tidak sama dengan Saul yang dulu belum diurapi oleh Tuhan, belum diangkat oleh Tuhan, belum dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rajanya bangsa Israel. Saudara, inilah yang dimaksud oleh Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Demikian pula saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan tidak langsung pakai Musa yang berasal dari pendidikan di Mesir karena dia adalah orang Ibrani yang oleh Tuhan waktu itu dititipkan di negeri Mesir menjadi pangeran di Mesir selama 40 tahun. Musa menikmati kemegahan Mesir, Musa menikmati segala keindahan Mesir, dan Musa sebagai seorang pangeran, dia punya power sebagai seorang pangeran yang ada di Mesir. Sehingga apapun yang Musa kehendaki, segala keinginan daging, Musa bisa nikmati dan Musa bisa dapatkan segalanya. Saudara, karakter yang seperti inilah yang Tuhan tidak suka atas Musa. Oleh karena itu Musa diajar dan dididik oleh Tuhan, dibentuk menjadi ciptaan yang baru dengan karakter yang Tuhan berkenan. Selama 40 tahun Musa meninggalkan segala kemegahan negeri Mesir, karena Musa dengan iman dia berkata, daripada dia sementara waktu menikmati dosa dengan segala kemegahan dan segala keindahan di Mesir, lebih baik demi upah, demi keselamatan, dia mau menderita bersama-sama dengan bangsanya sendiri. Dan dia meninggalkan negeri Mesir. Dia menjadi seorang penggembala domba milik Jitro sebagai mertuanya. Dan selama 40 tahun Tuhan didik Musa, Tuhan bentuk kembali karakter Musa menjadi seorang penggembala domba di padang rumput gembalaan dengan tidak pernah menikmati segala kemegahan dan keindahan, sama seperti ketika ia 40 tahun tinggal sebagai seorang pangeran di negeri Mesir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan inginkan saudara dan saya memiliki karakter yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi orang yang diciptakan sebagai ciptaan yang baru, yang akan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena agar supaya segala macam rencana Tuhan boleh terjadi di dalam hidup saudara, dan hidupmu menjadi alat Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sekarang di dalam catatan Alkitab ini tadi. Orang seringkali begitu bangga ketika dia sudah dibaptis, buru-buru yang lain berkata, orang ini bertobat. Saudara, orang bertobat, salah satu tanda pertobatan memang lewat baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi tidak berhenti di situ. Tetapi itu menjadi awal daripada engkau masuk hidup yang baru. Awal daripada kita boleh dilahirkan oleh Allah untuk meninggalkan dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Saudara, nasihat Tuhan Yesus selalu dia katakan jangan berbuat dosa lagi. Kepada perempuan yang kedapatan berzina. Saat itu perempuan ini begitu ketakutan oleh karena dosanya. Dia tahu bahwa sanksi hukum harus dia tanggung. Dan orang-orang yang menangkap perempuan ini sengaja mencobai Kristus. Dan mereka bertanya, Guru, menurut hukum Taurat Musa, perempuan yang kedapatan berzina ini harus dilempari batu sampai mati. Apa pendapatmu, Guru? Yesus yang adalah Tuhan adalah Allah yang selalu konsisten dengan hukumnya. Dia berkata benar. Memang demikian. Hukum Taurat Musa berbunyi. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan memberikan wacana kepada orang yang merasa dirinya lebih suci daripada perempuan yang berzina itu. Dia memberikan wacana kepada semua orang yang merasa dirinya berhak untuk menghakimi orang yang sedang berdosa itu. Dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Silakan, barang siapa yang merasa dirinya, hidupnya tidak berdosa, silakan engkau melemparkan batu yang pertama. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan, Tuhan Yesus memberikan pernyataan seperti ini, maka semua orang yang merasa lebih suci daripada perempuan yang berzina itu, yang merasa berhak untuk menghakimi orang yang berdosa itu, mulai berpikir. Dan mereka menemukan jawaban. Di antara kami tidak satupun yang tidak berdosa. Kami adalah orang-orang yang berdosa, sehingga orang-orang yang sudah menyiapkan batu untuk melempari perempuan itu sampai mati, melepaskan batu mereka masing-masing dan meninggalkan perempuan itu sendirian bersama Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan ini, Ibu, kemana orang yang hendak menghukum engkau? Perempuan ini menjawab dengan rasa malu dan penuh ketakutan. Tuhan, yang akan menghukum aku tidak ada. Jawab Tuhan Yesus, aku juga tidak menghukum engkau. Tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saudara, itu yang selalu dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengampuni orang yang berdosa. Dia mengampuni orang yang seharusnya harus dihukum mati. Tetapi dia juga memberikan satu nasihat. Mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Demikian pula dengan orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Ketika Tuhan Yesus melintasi kolam Bethesda, orang ini sudah sakit lumpuh selama 38 tahun.
Dia ada di tepi kolam, sedang menantikan air dalam kolam Bethesda itu digoncangkan oleh karena ada malaikat yang turun. Dan barang siapa yang menceburkan diri yang pertama kali, maka segala sakit penyakitnya, apapun yang dideritanya, itu akan disembuhkan. Yesus sebagai Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dia bertanya kepada laki-laki yang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Tetapi apa jawaban daripada laki-laki ini? Dengan terus terang, dengan jujur dia menjawab, Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa menceburkan diri ke dalam kolam Bethesda ini ketika malaikat Tuhan turun dan mengguncangkan air ini? Karena ketika aku sedang berjuang untuk masuk ke dalam kolam Bethesda ini tadi, maka orang sakit yang lain yang juga ngantri bersama aku, maka mereka akan mendahului aku, sehingga dengan demikian berkali-kali itu terjadi, aku selalu gagal mendahului mereka dan menjadi yang nomor satu. Saudara, belas kasihan Tuhan itu timbul oleh karena orang mengakui kelemahannya. Belas kasihan Tuhan itu muncul oleh karena orang jujur. Tuhan Yesus berkata, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Maka seketika itu orang yang lumpuh itu tadi disembuhkan dan dia bisa berjalan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika orang ini berjumpa dengan Kristus di dalam bait Allah? Tuhan Yesus menasihati lagi kepada orang yang pernah berbuat dosa. Dia berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang, agar supaya engkau yang hari ini sudah disembuhkan, tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk dari yang kemarin. Oleh karena itu, berbahagialah saudara dan saya yang dilahirkan dari Allah. Oleh karena setiap orang yang lahir dari Allah, muncul hati yang mencintai Tuhan secara luar biasa, sehingga kita akan hidup sangat berhati-hati untuk tidak melakukan dosa dengan maksud dan tujuan, aku tidak inginkan hati Tuhanku itu terluka oleh perbuatanku. Aku tidak ingin lewat perbuatan dosaku itu mendukakan hati Tuhanku. Aku tidak ingin melakukan perbuatan dosa yang bisa memedihkan akan hatinya dia. Oleh karena aku tahu dia yang sudah berkorban kepadaku, dia sudah gantikan aku di atas kayu salib, adalah Tuhan dan Bapa yang mengasihi aku dengan begitu luar biasa. Oleh karena itu, ketika aku dilahirkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, aku ingin sekali menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang seringkali berkata bertobat. Dan saya melihat jemaat bertobat itu masih mungkin. Lebih mudah jemaat bertobat dibandingkan pemimpin jemaat untuk bertobat. Oleh karena apa? Para pemimpin jemaat, para pemimpin umat, ketika dia mengetahui apa yang dia ajarkan itu salah, belum tentu dia mau akui seperti halnya Daud ketika ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Nathan, walaupun dia adalah seorang raja. Karena mereka hanya berpikir, kalau aku merubah apa yang tak ajarkan, walaupun aku tahu ini adalah sesuatu yang salah, bagaimana harga diriku di hadapan jemaat? Lebih baik aku memberikan alasan, ini adalah doktrin organisasiku yang aku tidak boleh melanggar, di mana aku menjadi anggota di dalamnya. Saudara, hati-hati. Ketika orang menyampaikan ajaran salah, resikonya salah. Ketika Anda tahu itu salah, Anda tidak mengubah, berarti Anda adalah seorang penyesat. Dan kita tahu apa hukuman bagi seorang penyesat adalah lebih baik sebuah batu kilangan dikalungkan pada lehernya dan kemudian orang ini ditenggelamkan ke laut. Itu kata Tuhan Yesus. Saudara, oleh karena itu, jadilah orang yang dilahirkan oleh Allah menjadi ciptaan yang baru. Sehingga lewat hal seperti itu akan muncul kecintaan kita kepada Kristus.
Dan di dalam hidup kita muncul satu tekad, aku selama-lamanya tidak ingin melakukan dosa lagi, karena dosa hanya akan menimbulkan kekecewaan di hati Tuhanku yang sudah mengasihi aku secara luar biasa. Saudara, kita lihat, yang namanya orang bertobat itu bukan cuma bersaksi buat video kemudian diviralkan bahwa dia menyatakan ajaranku salah, aku bertobat. Bukan itu. Tetapi lewat ungkapan kata-kata ada sebuah tindakan yang nyata dari pertobatan tersebut. Saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 kita menjumpai bacaan dengan judulnya adalah Sakeus. Saudara, saya bacakan ayat 8 sampai 10 saja. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, siapa Sakeus? Sakeus adalah pemungut cukai yang memungut cukai lebih daripada ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dengan arti kata lain, pemungut cukai ini memeras dengan kekuasaannya kepada rakyat yang dipungut. Oleh karena itu, di zaman dulu orang Israel begitu membenci seorang pemungut cukai. Karena mereka hidup dengan kekayaannya, mereka hidup bersenang-senang di tengah-tengah, di atas penderitaan rakyat yang lain. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus lewat bersama rombongan, Sakeus tidak dikasih tempat untuk menyaksikan seperti apakah Yesus Tuhan yang sedang dia rindukan untuk dia jumpai. Maka Sakeus naik ke sebuah pohon. Dia menyaksikan wajah Tuhan Yesus dari atas pohon, karena dia mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan dia mendengar mukjizat apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Yesus Tuhan menjadi kekaguman di dalam hati Sakeus. Yesus yang adalah Tuhan tahu kerinduan Sakeus. Dia berhenti tepat di bawah Sakeus, di mana Sakeus ada di atas pohon, dan dia berkata, Sakeus, engkau turun. Hari ini aku akan singgah ke rumahmu. Saudara, apa yang dikatakan oleh Sakeus adalah ayat 8 sampai dengan ayat 10 itu tadi. Karena Sakeus merasa semua rakyat tidak memandang muka kepadaku, tetapi Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi kerinduanku untuk aku jumpai telah menyapa aku. Aku disapa, aku diorangkan. Dan di dalam hati Kristus ada namaku. Maka Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus di dalam pertobatannya menyadari bahwa harta benda, kekayaan yang dia dapat adalah dari sesuatu yang tidak halal. Oleh karena itu, yang tidak halal dia mau kembalikan, dibagikan setengahnya kepada seluruh orang miskin. Dan sekiranya ada rakyat yang pernah tak peras, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dengan arti kata lain, Sakeus demi keselamatan, demi Kristus yang sudah menyapa dia, dia berkata, aku siap di dalam pertobatanku hidup miskin, namun aku kaya di dalam kerajaan surga. Saudara, itulah adalah pertobatan, bukan cuma dengan omongan dengan mulut, kemudian dibuatkan video dan diviralkan, tetapi masih hidup dengan harta benda yang didapat secara haram. Tetapi yang haram akan kubagikan kepada seluruh orang miskin, supaya Tuhan mengampuni segala perbuatanku dan aku bersama seluruh keluargaku diselamatkan oleh karena Kristus
sudah mengampuni dosa-dosaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah engkau lahir daripada Allah. Karena orang yang lahir daripada Allah adalah orang yang diciptakan menjadi pribadi yang lain, diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sedangkan yang baru telah datang. Dan orang yang diciptakan menjadi ciptaan yang baru adalah pribadi yang Tuhan Yesus berkenan di dalam hidup saudara dan saya. Dan tetaplah melakukan kebenaranmu, supaya lewat kebenaran demi kebenaran, nama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita senantiasa kita muliakan. Dan orang yang diciptakan menjadi ciptaan yang baru akan punya satu tekad: aku tidak akan berbuat dosa lagi, oleh karena aku ingin membalas segala kebaikan Tuhan yang tidak bisa saya balas dengan aku hidup setia kepada janji setiap firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh berkat-berkat firman Tuhan yang lain. Simpan di dalam hatimu dan lakukan di dalam hidupmu, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan dan diberkati bersama dengan seluruh keluarga kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.